Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Senin 26 Februari 2024, sebanyak 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di Aula Gedung Penunjang Merah Putih KPK atas pelanggaran etik yang dilakukannya berupa pungli di rutan KPK. Kasus ini menjadi kabar buruk bagi integritas KPK. Lantas apa kabar lembaga anti rasuah hari ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Setelah menggelar sidang etik dengan 90 pegawai KPK yang menjadi terperiksa atas dugaan pungli dari tahanan, sebanyak 78 orang dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka. Sementara 12 pegawai lainnya diserahkan kepada Sekjen KPK karena pelanggaran mereka dilakukan sebelum Dewas terbentuk. Tindakan pungli ini telah berlangsung sejak 2018 lalu. Pemberian sanksi berupa permintaan maaf terbuka oleh Dewas KPK ini merupakan implikasi dari kewenangan terbatas Dewas KPK atas revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu, di mana status pegawai KPK kini beralih menjadi aparatur sipil negara, sehingga sistem kepegawaian pun mengikuti aturan perundang-undangan ASN. Berdasarkan peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021, permintaan maaf secara terbuka pun terhitung sebagai sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Pengawas. Kalau kita melihat KPK hari ini, jelas bahwa terjadi sebuah ketimpangan di dirinya KPK sendiri. Ini terlihat juga dari mulai turunnya lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK, mulai dari kasusnya. Ini juga sebetulnya bentuk dari kepemimpinan sebelumnya, di mana kepemimpinan sebelumnya ini yang menjadi kepala justru mencontohkan hal yang tidak baik, dan akhirnya orang-orang di bawahnya ini ikut melakukan hal yang serupa, yang sebenarnya kalau kita melihat KPK sebagai lembaga anti rasuah atau lembaga pemberantas korupsi yang harusnya memang bersikap sesuai dengan tujuan dari lembaga ini didirikan sebagai lembaga yang memang untuk membersihkan korupsi yang ada di Indonesia, seharusnya bersih dari tindakan-tindakan seperti itu. Apalagi tindakan ini hanya tindakan pungli yang seharusnya mereka bisa hindari perbuatan tersebut. Apalagi yang melakukan ini adalah internalnya KPK sendiri. Sebagai mahasiswa hukum, Rama mengungkapkan keresahannya atas penjatuhan hukuman yang ada. Menurutnya, sanksi yang diberikan kepada para pelaku pungli harusnya lebih berat dari sekedar permintaan maaf terbuka saja. Ia membenarkan bahwa hal ini merupakan implikasi dari melemahnya Undang-Undang KPK setelah direvisi. Maraknya tindakan koruptif yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan, termasuk internal KPK itu sendiri, menjadi lampu kuning bagi penegakan hukum di Indonesia. Olehnya itu, untuk mencegah perilaku koruptif terjadi, Fakultas Hukum Unhas telah memiliki sebuah UKM yang bergerak di bidang anti korupsi, yakni Garda Tipikor, Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi. Syabil, salah satu anggota UKM tersebut, mengungkapkan bahwa mereka melakukan setidaknya 2 upaya berupa pencegahan serta upaya lanjutan ketika hal tersebut telah terjadi. Jadi kalau dari kami, dari Garda Tipikor, FAUH, Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi, sebagai garda terdepan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi, ada 2 hal yang kiranya kami dapat lakukan, yaitu upaya pencegahan dan upaya lanjutannya ketika hal tersebut sudah terjadi. Jadi di Garda Tipikor sendiri itu kami menjunjung tinggi ada 9 nilai integritas yang kami jaga, kejujuran, disiplin, berani, dan sebagainya. Ini yang menjadi dasar bagi kami di Garda Tipikor untuk mencegah perilaku koruptif itu terjadi. Kemudian ketika perilaku koruptif itu sudah terjadi, biasanya kami tuangkan dalam kajian-kajian formil. Kita lihat apa-apa saja yang bisa mempengaruhi perilaku koruptif, karena perilaku koruptif itu sendiri tidak hanya didasari oleh pelanggaran hukum saja, tapi banyak hal-hal yang mendasari perilaku koruptif itu terjadi. Ada dari aspek psikologi, ada dari aspek sosiobudaya, ada juga dari aspek ekonomi. Banyak hal yang ternyata mempengaruhi korupsi itu sendiri. Jadi kami dari Garda Tipikor ini sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi dalam skala kecil di Fakultas Hukum dan skala besarnya itu di Indonesia. Kasus pungli di rutan KPK, penjatuhan hukuman yang dianggap tidak sepadan dengan perbuatannya, menjadi kabar buruk buat KPK hari ini. KPK sebagai lembaga independen anti rasuah di Indonesia justru menjadi lumbung tikus berdasi untuk melaksanakan tindakan yang koruptif. Sehingga ia merasa bahwa KPK perlu diperbaiki, termasuk dengan melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang KPK agar lebih kuat.
Untuk menindaklanjuti kasus rutan KPK dan penerapan sanksi kepada para pegawai, KPK menyatakan bahwa pengusutan kasus pungli ini masih belum berakhir. Sekretariat Jenderal telah membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas Inspektorat, Biro SDM, Biro Umum, dan atasan para pegawai. Secara paralel, KPK juga telah menyepakati agar kasus ini naik ke tahap penyidikan untuk melihat indikasi tindak pidana korupsi dengan lebih dari 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Masa tenang tapi tidak tenang. Masa tenang pada kontestasi pemilihan umum 2024 seharusnya menjadi masa yang benar-benar tenang sebelum melangsungkan pemungutan suara. Namun faktanya, masa tenang terlihat dengan jelas digunakan sebagai jalan pintas untuk mempengaruhi suara masyarakat sebelum hari H pemilihan. Masa tenang terhitung dan berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Namun sayangnya 3 hari terakhir sebelum pemilihan digunakan sebagai ajang menggunakan segala macam cara untuk mempengaruhi suara masyarakat. Salah satunya seperti gencarnya para oknum mendatangi masyarakat untuk memberikan uang atau dikenal dengan money politik, guna untuk memilih calon yang didukungnya. Berbagai langkah antisipatif dapat dilakukan ke depannya, menegakkan pengawasan dengan maksimal, menjadi pemilih yang otonom dan dibutuhkan kontrol dari masyarakat. Iya, yang pertama seharusnya Badan Pengawas Pemilu lebih masif bergerak dan mengawasi ya, karena memang kita sudah jadi rahasia umum bahwa 3 hari tenang itu biasanya justru menjadi hari yang paling tidak tenang bagi peserta pemilu. Mereka akan banyak sekali yang kemudian akan melakukan segala macam cara untuk menarik simpati dari pemilih sehingga kemudian pemilih bisa menjatuhkan pilihan mereka nanti di hari H. Maka harus dilakukan langkah antisipatif, menegakkan pengawasan dengan maksimal, kemudian aparat hukum juga harus intens untuk mengontrol dan kemudian mengawasi situasi yang terjadi di lapangan. Karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian mengambil cara pintas dengan mendatangi pemilih, memberikan iming-iming, bahkan bisa jadi mereka banyak yang kemudian menggunakan cara-cara curang seperti memberikan money politik, amplop-amplop yang kemudian bisa membeli suara pemilih. Nah, ini yang kita harapkan itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana circle pemilih ini menjadi pemilih yang otonom. Kita berharap kesadaran dan kecerdasan pemilih itu bisa maksimal sehingga kemudian bisa saling mengontrol di dalam anggota keluarga sehingga mereka tidak kemudian terbuai dengan money politik yang kemungkinan besar akan banyak digodakan kepada mereka. Saya kira itu. Yang ketiga, kontrol masyarakat sih sebenarnya. Jadi ketika masyarakat aktif melakukan kontrol, melakukan pengawasan, ada indikasi upaya untuk membagi-bagikan money politik untuk membeli suara rakyat, maka masyarakat harus aktif untuk melaporkan hal-hal yang mereka dapati di lapangan seperti itu. Masa tenang seyogianya para peserta pemilu tidak melakukan lagi kampanye pada 3 hari terakhir sebelum pemilihan. Tidak lagi terlihat dan terpampang alat peraga kampanye dimanapun. Masa tenang digunakan sebagai masa kontemplasi untuk merenungkan dan memastikan pilihan. Iya, masa tenang itu kan seharusnya tenang ya, masa tenang harusnya tenang. Jadi peserta pemilu sudah tidak melakukan kampanye. Kita tahu bahwa di 3 hari terakhir nanti itu, selama 3 hari tersebut sudah tidak ada bahan kampanye yang beredar, sudah tidak ada alat peraga kampanye yang tertempel di jalan-jalan, sudah tidak ada baliho, itu semua sudah clear, sudah bersih. Dan memang masa untuk melakukan kontemplasi bagi pemilih siapa kira-kira yang kemudian akan mereka jatuhkan pilihannya di TPS nantinya, karena pilihan mereka itu akan menentukan bangsa ini, daerah ini 5 tahun ke depan akan dikelola seperti apa. Jadi memang butuh seharusnya itu masa kontemplasi, itu masa tenang untuk kemudian merenung, memastikan pilihan dan kemudian memastikan bahwa pilihan tersebut adalah pilihan yang paling bijaksana yang akan mereka pilih di hari H nanti. Masa tenang seharusnya masyarakat benar-benar memaksimalkan hari-hari tenang untuk memastikan siapa yang akan dipilih di TPS. Juga semua masyarakat sebaiknya menggunakan hak pilihnya karena berpartisipasi pemilih akan sangat menentukan bagaimana bangsa Indonesia ke depan. Aminah Rahmat, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pasca pemungutan suara 14 Februari lalu, sejumlah caleg meminta kembali pembagian yang diberikan untuk tujuan kampanye.
Dalam beberapa video yang beredar, nampak caleg hingga tim ses caleg menagih kembali berbagai pemberian yang dibagikan dalam masa kampanye lalu, mulai dari uang tunai hingga paving block. Kampanye merupakan momen penting bagi calon legislatif hingga pasangan capres-cawapres untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari rakyat. Masa kampanye sendiri telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye dalam pemilu. Dalam masa ini, para calon akan mengupayakan berbagai cara untuk memperoleh sebanyak-banyaknya suara dari rakyat, bahkan tak jarang money politik jadi senjata pamungkas. Namun apalah daya, terkadang jumlah suara yang diperoleh tak sesuai dengan yang diharapkan. Hal inilah yang menjadi latar belakang sejumlah caleg meminta kembali pemberiannya setelah perolehan suara diumumkan oleh KPU. Usai pemungutan suara digelar pada 14 Februari lalu, masyarakat dihebohkan dengan sejumlah caleg hingga tim ses caleg yang meminta kembali pemberian yang dibagikan di masa kampanye. Sejumlah video yang beredar menunjukkan caleg yang tidak puas dengan perolehan suaranya menarik kembali bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat. Mulai dari Banyuwangi, tepatnya di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Rati Nurhayati, caleg DPRD Banyuwangi asal Nasdem, diduga menarik kembali bantuan paving block yang diberikan kepada warga karena kalah suara. Paving block yang seharusnya dipakai untuk membangun jalan itu malah diangkut kembali menggunakan truk. Sementara dari Nrekang, Sulawesi Selatan, sebuah video yang beredar menunjukkan seorang wanita yang diduga merupakan tim sukses dari salah satu caleg DPRD meminta kembali uang yang telah diberikan kepada warga sebelum pencoblosan. Tak hanya itu, wanita tersebut nampak memaki warga karena tidak mencoblos calegnya. Lain halnya dengan caleg di Subang. Diketahui caleg terpilih pada pemilu sebelumnya ini membongkar jalan serta gorong-gorong yang telah ia bangun menggunakan dana aspirasi saat masih menjabat sebagai anggota legislatif. Tak hanya itu, ia bahkan meneror warga dengan meledakkan petasan jumbo di sejumlah titik, khususnya di wilayah yang perolehan suaranya kecil. Berbagai kejadian pasca pemilu ini cukup menarik perhatian masyarakat. Mengenai video viral tersebut, mahasiswa Unhas turut berkomentar. Kalau menurut saya sendiri, saya kurang setuju dengan tindakan tersebut. Kenapa? Karena menurut saya ketika seorang caleg di awal itu sudah memberikan entah itu berupa uang atau sembako kepada masyarakat, caleg yang begitu sepertinya bakalan memberikan hal itu kepada masyarakat dengan ikhlas tanpa mengharapkan mungkin seperti dipilih atau segala macamnya. Jadi menurut saya ketika caleg tersebut gagal terus mengambil kembali pemberian tersebut sepertinya kurang baik, kayak kurang ikhlas gitu. Saya kurang setuju dengan kejadian tersebut karena ini merupakan suatu bentuk risiko dari apa yang dilakukan para caleg-caleg tersebut, dan menurut saya juga ini hitungannya berupa bentuk suapan kepada masyarakat gitu. Dan dalam hukum etika meminta kembali apa yang telah kita berikan itu juga salah. Jadi saya tidak setuju dengan kejadian untuk meminta kembali barang yang telah diberikan kepada rakyat daripada caleg itu. Menurut saya sendiri itu merupakan tindakan yang tidak etis dan itu adalah tindakan yang salah. Sebagaimana itu merupakan tindakan suap menyuap. Nah, dalam kasus ini dalam melakukan kampanye itu kegiatan suap menyuap itu memang suatu tindakan yang dilarang dari KPU itu sendiri. Jadi menurut saya itu memang tindakan yang salah dan tidak sepatutnya untuk dilakukan. Masing-masing orang memiliki tanggapan tersendiri mengenai kejadian tersebut. Namun tentu tidak ada yang membenarkan tindakan tak terpuji ini. Ifaisyah Rahman, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifaisyah Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.